Judul pelajaran malam ini dalam bahasa Indonesia menghadapi dengan perkelahian. apa? Menghadapi Menghadapi kalau sudah perhatikan isi pelajarannya banyak bicara tentang apa? gosip. Ya. Waktu saya baca dan bandingkan isi dengan judulnya, sepertinya lebih banyak dibahas bukan fight. Saya mengharapkan waktu fight saya baca akan muncul, coba saya sebutkan siapa yang disebut berkelahi di Alkitab. Yang sampai pecah, sampai berpisah, teman begitu dekat. Yonatan dan Daud. Bukan. Ya, itu satu di Perjanjian Baru. Oh, Barnabas dengan Paulus. Barnabas dan Paulus. Lalu ada wanita dengan wanita, tapi kisah nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kita deal dengan orang yang jatuh ke dalam dosa. Itu banyak dibahas. Anyway, kita coba telaah dengan seksama malam ini. Baik, saudara-saudara sudah baca di rumah. Outline-nya pertama-tama bicara tentang apa? Problem. The problem. Apa yang jadi problem yang hendak dihadapi dalam pelajaran ini? Problemnya apa? Problemnya adalah the deception of appearance. Coba ya baca pendahuluan, problem of appearance. Ini agak sulit diterjemahkan. Yang penting saudara get the idea. Coba kalimat pertama. Kitab Amsal kembali mencela penipuan penampilan. Nah, itu dia. Apa? Penipuan penampilan. Kalau hanya dibaca begitu tanpa membaca ceritanya, apa maksudnya? Munafik ya, hipokrit. Penipuan, Penampilan. Appearance. penipuan penampilan, doesn't make sense. Iya. Nah, tapi baca ceritanya. Kita mungkin tampaknya memiliki segala yang ditawarkan dunia. Kekayaan, kekuasaan, kesenangan, ketenaran. Namun di balik topeng, ketegangan dan kesengsaraan bertumbuh subur. Nah, sekarang deception of appearance kita ngerti ya? Apa maksudnya? Kaya tapi Problem. Jadi kelihatannya makmur, padahal Kesengsaraan bertumbuh subur. itu dia. Kelihatannya punya ini, punya itu, punya ini, tapi di belakang dalam hidupnya dia apa? Kropos. Ya, itu maksudnya. Maksud dari deceiving of appearance. Artinya yang di permukaan itu menipu. Covernya begitu. Ya.
kita lihat di permukaan kaya, masyhur, ternama, padahal Di dalam dalam hidup pribadinya dia apa? Usaha. Nah, sekarang saya kasih contoh. Sudah kenal ini? Pernah dengar namanya? Abang itu. Komputer. Pak pernah dengar? Dulu Raja Baja, orang kaya Amerika. Itu. Dia sekarang punya Museum yang di itu dia 45 sebenarnya. museum. Getty. Getty ini tahun 70-an sudah masuk dalam daftar orang kaya. Majalah apa? Fortune. Forbes. 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 Kalau Hengki punya nama ada di situ, itu termasuk paling kaya di dunia. Nah, Paul Getty ini tiap hari uangnya bertambah sekian ratus ribu dolar, bahkan jutaan tiap hari. Apa saja dia bisa beli, kemana saja dia bisa pergi. Dia termasuk dalam daftar terkaya di dunia, Jean Paul Getty. Tetapi pada suatu waktu wartawan sempat menginterview dia. Inilah statement yang dia bilang sama wartawan. Jadi kalau ada orang yang paling menderita dan sengsara dan susah di dunia, sayalah orangnya. Itu wartawan kaget, loh, kok kaya termasuk padahal menderita. Jadi di luar nampaknya belum, Kaya. padahal di dalam menderita. Keropos. Rumah tangganya tak kunjung bahagia. Dia kawin cerai sampai tahun 70-an itu 5 kali. Tapi tidak pernah menikmati rumah tangga bahagia. Nah sekarang solusinya bagaimana kalau problemnya demikian? Jangan-jangan di antara kita pun yang mengaku umat Tuhan, problem deception of appearance ini ada. Kelihatannya tenang, kelihatannya semua beres, tapi di dalamnya belum. Keropos, menderita, tertekan batin. Baik, jadi sudah dapat problemnya. Kalau sudah dapat problem, baru kita bisa deal with the problem. Solusinya baca bagian akhir hell. Menurut kitab Amsal, Iya, betul. menurut kitab Amsal, langkah pertama untuk memecahkan masalah ini adalah mengenali apa prioritas kita. Nah, jadi langkah pertama apa? Recognize what our priorities are. Kita harus melihat apa yang jadi prioritas dalam hidup kita. Seharusnya yang jadi prioritas bukan harta benda, tapi apa? Ini ya. Relationship, peaceful relationship dengan Tuhan, dengan sesama manusia lebih penting daripada apa? Daripada kekayaan. Jadi poin pertama dalam introduction, what we are is more important than what we have. Itu harus dihafal. What we are is more important than what we have.
ada orang beli rumah melebihi kesanggupannya karena dia mau bertanding keep up dengan teman-temannya. Akhirnya bukan dia yang punya rumah, rumah yang memiliki dia. Kerja 2 shift terus-terusan sehingga rumah yang bagus itu tidak pernah dihuni. Itu adalah problem of deception of appearances. Discussion. Kita belum masuk. Baik, kita masuk di pelajaran hari Minggu. Sin and friend. Dosa dan sahabat. Pelajaran dari Amsal 17 ayat 9 dan 19 ayat 11. Coba kita baca yang 2 ayat. Kita baca 2 ayat. Nanti kita dapat what lesson do we have from these two scriptures. Dek. Siapa menutup pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Amsal 17 ayat 9. Sekali lagi. Siapa menutup pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. 19 ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar, orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya. Jadi bila mana ada teman kita mess up, apa maksudnya mess up di sini? Buat kesalahan. Ya, jatuh ke dalam dosa, berbuat kesalahan. Hati-hati, jangan sampai kita terlibat dalam apa? Ini dia. Jadi kata yang pertama yang harus di-underline adalah hati-hati dengan apa? Gosip. Karena sudah dengar. Sudah dengar? Iya betul itu, betul. Apa itu? Masa anak belum dengar? Semua saya tahu, masa anak belum dengar. Di gereja mulai cerita apa? Gosip. Yang paling bahaya ibu-ibu ini. Jadi hati-hati bila mana ada teman kita di gereja berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, berbuat salah, hati-hati dengan apa? Gossiping. Gantinya gossiping, kita dinasehatkan oleh Amsal apa? Menutup. To cover the mistake.
Tapi cover ini bukan Membebaskan menyembunyikan dosa, bukan membenarkan dosa, bukan menutup-nutupi dosa. To cover di sini dalam bahasa Ibrani mengampuni. apa? Arti Forgive. to Forgive. forgive. Ini. Nah, disinilah kelebihan Yahudi. Kita punya pendeta karena mendalami bahasa Ibrani, dan memang itu sesuatu yang sangat menentukan, karena kita seringkali terbentur dalam apa arti ayat kata ini dalam bahasa aslinya. Tapi jangan kecil hati. Bukan hanya orang yang tahu Ibrani masuk surga. Dulu ada pendeta namanya E.E. Cleveland. Pernah dengar namanya? Ya, Cleveland. E.E. Cleveland itu kalau berkhotbah memang orang terpukau, hebat. E.E. Cleveland. Satu kali dia diundang kasih pembicaraan di chapel di seminari di Andrews. Saya kebetulan hadir mendengar. Saudara-saudara dulu, nah yang di pendengarnya kan semua belajar bahasa Ibrani. Saudara jangan terlalu bangga karena saudara tahu bahasa Ibrani. Itu keledai Bilhaum pun ngomongnya bahasa Ibrani. Orang ketawa. Jadi jangan terlalu bangga dengan bahasa Ibrani. Jadi kita harus apa? Gantinya gosip kita apa? Kasihani dia, tunjukkan kasih, karena kasih akan menolong mengatasi kesalahan daripada sahabat kita. Baca ini, Amsal 17 ayat 17. Saya dapat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi setiap waktu, dalam susah, dalam senang, dalam kemenangan, dalam kekalahan, tetap pertahankan apa? Love. Dan itu juga disebut dalam 1 Korintus 13 ayat 5 sampai 7. Coba baca ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 5 sampai 7. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, itu dia. Ya, ada hubungannya dengan pelajaran malam ini. Tidak apa? Menyimpan kesalahan. Banyak orang simpan kesalahan supaya pada waktunya dia apa? Dia balas. Dia pakai. Terus deh. Sampai situ.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Nah, itu dia di sini. Jadi menutupi dalam arti mengasihi, mengampuni. Itu ayat berapa? Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu itu. Sabar menanggung segala sesuatu. Oke. Jadi only through apa? Love. We learn not to judge others. Hanya melalui kasih, seperti yang dibahas di 1 Korintus 13, maka kita akan belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Baik, itu pelajaran dari hari Minggu. Hari Senin, bahasa Inggrisnya be just. Bahasa Inggrisnya apa? Jadilah adil. Jadilah adil. Pertahankan keadilan. Be just. Nah, ini pengetahuan baru lagi. Paragraf pertama, hari Senin. Hari Senin, Pendeta. Ya. Kasih sejati tidaklah buta. Bila mana kita menutupi kesalahan seseorang melalui kasih, tidak berarti bahwa kita tidak melihat dosa itu dan tidak mengakui itu dosa. Kasih dan keadilan berjalan bersama-sama. Kata Ibrani untuk keadilan, sedek, yang juga berarti kasih. Nah, jadi inilah bahasa Ibraninya. Sedek. Kata sedek punya dua makna. Makna yang pertama keadilan, makna yang kedua apa? Kasih. Kasih. Nah, adil. Nah, kalau kita tidak tahu ini bisa pening. Tapi kalau kita tahu ini artinya dua konsep tergabung dalam satu istilah, yaitu sedek. Terus Sedek yang juga berarti kasih, kemurahan hati. Kita tidak dapat memiliki belas kasihan yang nyata jika kita tidak bersikap adil, dan tidak bisa bersikap adil jika kita tidak memiliki belas kasihan dan kasih. contoh, for example, paragraf 2. Misalnya, pelaksanaan kemurahan hati terhadap kaum miskin seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan keadilan. Sebab itu direkomendasikan untuk tidak berpihak pada orang miskin di pengadilan. Jadi jangan mentang-mentang dia miskin harus dibela, walaupun salah dia dibela terus. Tidak boleh. Tidak boleh. Kesalahan tetap harus dideal. Apakah itu kesalahan orang kaya, apa itu kesalahan orang miskin. Terus Jika kasih mewajibkan kita untuk menolong kaum miskin, itu akan menjadi tidak adil untuk menolong mereka ketika mereka salah, hanya karena mereka kaum miskin. Keadilan dan kebenaran seharusnya berjalan bersama dengan kasih dan belas kasihan. Ini adalah keseimbangan yang berhikmat, yang mencirikan Taurat, hukum Allah, dan yang diajarkan dan dikembangkan dalam kitab Amsal. jadi ciri daripada hukum Allah itu adalah keseimbangan antara justice dan mercy. Kalau yang salah tetap, Salah. walaupun dia orang miskin. Jangan karena miskin salah lalu kita bela-bela terus. Kalau salah ya salah. Apakah itu orang miskin, apakah orang kaya. Kemudian di Yohanes
Mungkin kita bacain dulu. Amsal 17 ayat 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang yang bebal. Rebuke is more effective For a wise man. than 100 100 blows. Apa rebuke? memarahi. Templakan, teguran. Jadi kalau ada orang bersalah, kita harus apa? Tegur. Tapi dengan cara yang Kasih. ya. Jangan kita tegur orang lain karena mau melampiaskan nafsu amarah kita. Dulu ngana begini-begini, sekarang giliran kita. Jangan begitu. Contohnya yaitu Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Apa itu Yohanes 8 ayat 1 sampai 11? Ini contoh yang klasik. Perempuan yang dituduh kedapatan tengah berzinah dibawa ke kaki Yesus. Lalu apa kata mereka? Orang ini sangat basah ketika ia sedang Menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan sedang berzinah ini dan harus mati direjam batu. Cuma ada kesulitannya. Kesulitannya ialah mereka lupa untuk membawa laki-laki. Mana itu laki-lakinya? di antara mereka. Di antara mereka. Sebenarnya yang mau dijerat di sini bukan perempuan ini. Yesus. Yang mau dijerat adalah Yesus. Perempuan ini dijadikan Pengumpan. ya. Kalau Yesus katakan lepaskan dia, berurusan dengan hukum Musa. Kalau Yesus katakan rejam, berurusan dengan Hukum Roma. hukum negara. Karena orang Yahudi, bangsa Yahudi sebagai bangsa yang terjajah tidak punya hak untuk menjatuhkan capital sentence atau hukuman mati. Jadi maju kena, mundur juga kena. Tapi begitulah, Yesus ini orangnya sangat tajam, sangat peka, dan sangat bijaksana. Dia tunduk, lalu apa? Menulis 2 kali, dia tulis di tanah. Sambil dia katakan, barang siapa yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, ambil batu yang pertama dan lempar ke perempuan itu. Nah di situ batu banyak, tinggal ambil saja. Tapi waktu mereka lihat itu tulisan, dia lihat Dosanya dia. Peggy, dia lihat Peggy. Dan dosa yang dituliskan itu begitu keji sampai penulis Alkitab malu untuk menuliskan apa itu. Menyebutkan, tidak disebutkan dosanya. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, sesudah dia tulis, mana orang yang mau menghukum kamu? Mereka sudah pergi. Yesus katakan, neither do I condemn you. Lalu statement yang terkenal, Go and sin no more. go and sin no more.
Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, berapa kali kalimat ini diucapkan Yesus? Paling sedikit 2 kali 3. satu kepada perempuan ini, satu lagi kepada siapa? Kepada perempuan di sumur itu benar? Nah, Itu di kolam. orang yang sakit 38 tahun. Go and sin no more. Nah sekarang kutipan di Sign of Ages 462 harus dibaca. Ya. Iya. Silakan baca. Yang terakhir pendeta ya. Ya. Dalam tindakannya memaafkan wanita ini serta memberanikan dia untuk hidup lebih baik. Tabiat Yesus bersinar dalam keindahan kebenaran yang sempurna. Meskipun ia tidak memaafkan dosa ataupun mengurangi perasaan bersalah, namun ia tidak berusaha menghukum, melainkan menyelamatkan. Dunia memberikan hanya penghinaan dan ejekan kepada wanita yang bersalah ini. Tapi Yesus mengucapkan perkataan penghiburan dan harapan. Ia yang tidak berdosa menaruh belas kasihan terhadap kelemahan orang berdosa dan mengulurkan tangan untuk menolong dia. Meskipun orang Farisi yang pura-pura itu menuduh, namun Yesus menyuruh dia pergi. Pergilah engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Baik, kalau menurut Di Sign of Ages 462. ya, Ini di sini Alpha and Omega. Oh iya, Sama ya? bahasa Indonesia. ya, Itu Cuma- bahasa Indonesia. halamannya kadang-kadang berbeda. Nah kalau saudara baca buku Sister White dengan ilham Tuhan, Sister White mengatakan siapa ini perempuan? Maria Magdalena? Ya, tapi di gereja-gereja lain nah. Enggak tahu. Hanya saya yang tahu. Makanya mereka suka Advent sok tahu-tahu. Iya. Advent sok tahu-tahuan aja. Karena terjemahan itu dia berbeda. Itulah Ini bahasa untungnya Inggris. punya apa? Ini Roh bahasa Inggris. nubuat yang dia apa? Akhirnya perempuan ini Tapi berubah mesti apa ini? Apa 62 itu yang bahasa Inggris. dan Bahasa mendapat Inggris. kehormatan untuk menyaksikan Yesus yang paling pertama Anak sesudah Bapak Yesus itu The di Sign of kita. Ages. Dia seharusnya itu bukan anak. Oh. Baik, Pendeta ini Iya, iya. yang di bahasa Inggris Salah The Sign of Ages-nya bukan 642 tapi 624 ya. 462. Anak apa dua? Anak Iya, apa salah dua? ketikanya. mesti diperbaiki kan. Ada terbalik. Oh, terbang. Salah ketik. 462. Iya. Mestinya Bahasa Inggris yang Mestinya. itu. Bung ini punya Mesinnya Iya, berapa? 462. Apa anak dua? apa 62. 462. Itu sudah diperbaiki. Oke. Iya. Iya, tadi 462. Tadi anak Tadinya 42. 642. Oh, Tadi anak 42. Korek. Koreksi. Angka 62. saya 462. Itu juga punya bahasa Inggris. Oke. Coba backup ke 1 Romawi. Tadi masih kosong. Iya. Kalau isi si Gina lupa lah ketik how to deal with sin. Bila mana berhadapan dengan orang berdosa, apa bedanya Yesus dengan kita umumnya? Kalau Yesus
Dia tidak berdosa. Dia benci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Kita terbalik. Kita benci orang berdosa, kita senang Dosa. dosa. Baik, hari Selasa itu komanya salah ya. Words, koma again. Mana bilang? Hari Selasa Komanya di mana? itu nggak ada after S. Words. Words again. Ini dihapus, pindah ke sini. Oh, Jadi itu koma bukan di atas ini, di sini. Ya, pas. Words again. Apa bahasa Indonesianya? Kata-kata. Kata-kata kembali. Maksudnya Berulang. kita sudah bahas kata-kata. Sekarang mau ingatkan bahwa kata-kata itu sangat apa? Sangat penting. Pengaruhnya negatif atau positif. Konsep-konsep yang terdapat dalam Amsal 18 sehubungan dengan apa yang what we do or do not say, apa yang kita bisa katakan, perlu katakan, apa yang tidak perlu kita katakan. Ya, Ya, betul. Selasa paragraf pertama. Kita lagi-lagi berhadapan dengan realitas dan kata-kata, kuasa kata-kata. Dalam hal ini kita melihat bagaimana orang-orang bodoh menggunakan mulut mereka untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Ayat 13 khususnya memberi pencerahan betapa mudahnya untuk berbicara sebelum mendengarkan dengan hati-hati dan mempertajam apa yang telah disampaikan kepada kita. Itu Memang stop dulu ya. Coba kita baca dulu itu Amsal 18 ayat berapa tadi? 13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Orang yang menjawab lebih dulu daripada mendengar betul, ini salinan lama ya. kurang ajar. Orang itu kurang ajar. Itu salinan lama. Salinan baru dipermoi. Jadi seringkali kita punya insting itu maunya apa? Bicara. Tidak sabar, tidak mau duduk lalu apa? Mendengar. Saya pernah jadi hospital chaplain di Bandung untuk 3 tahun lamanya. Tiap hari pergi ke kamar-kamar untuk counseling, untuk berdoa. Kadang-kadang yang sakit, kalau saya bisa jalan, datang ke kantor saya. Jadi seingat saya, tiap kali ketemu, saya selalu kasih nasihat, kasih penghiburan, kasih kekuatan. Kemudian di Singapura diadakan seminar khusus untuk hospital chaplain. Jadi dari mana-mana rumah sakit di divisi timur jauh, chaplain yang kumpul di
Singapura di kantor pusat kita. Penceramahnya satu orang, namanya Charles Steele dari Loma Linda. Lalu Charles Steele mulai memberikan pelajaran demi pelajaran. Dan pada waktu saya duduk dengarkan dia punya lecture, apa yang saya buat selama 3 tahun salah semua. Dia punya ayat ini, listen, kalau bicara pasien, listen, jangan judge, jangan kritik, jangan memberikan false assurance. Contohnya, aduh pendeta, kita mau dioperasi, operasi kanker. Kita ada kecewa, saudara-saudara, jangan takut. Di rumah sakit ini 80% yang dioperasi penyakit seperti yang saudara alami berhasil, hanya 20 yang gagal. Jangan-jangan kita masuk yang 20. Itu namanya false assurance. Saudara, coba telaah kembali hidup saudara. Jangan-jangan ada yang tidak berkenan dengan Tuhan. Itu kita segala macam. Charles Steele katakan, kalau melawat orang sakit, duduk dengar. Kalau diundang datang ke kamarnya, be there immediately. Kehadiran Anda sangat menolong dia. Jadi disitulah pertama kali saya belajar tentang the art of listening. Di UNAI nggak ada, di UNCLAD nggak ada. The art of listening, principle of counseling. Jadi selama 2 minggu kami ditata, kami merasa selama ini salah semua tuh. Kita maunya bicara, ya. Kita maklumlah di UNAI diajar speech 1, speech 2, homiletik 1, homiletik 2. Jadi kecenderungan untuk bicara sangat besar. Jadi kembali, ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita duduk diam dan mendengar. Terus ya, sampai di mana tadi? Selasa menit Ya. Coba baca bagian yang terakhir. Ayat 13 khususnya memberi pencerahan betapa mudahnya untuk berbicara sebelum mendengarkan dengan hati-hati dan mempertajam apa yang telah disampaikan kepada kita. Memang saat berdiam adalah jawaban yang terbaik. Saat berdiam adalah jawaban yang terbaik. Teman-temannya Ayub berapa lama dia berdiam? 7 hari. 7 hari. Lalu sesudah itu mulai apa? Bicara. Dan bicaranya semuanya umumnya apa? Menyalahkan Ayub. Judgment demi judgment. Ayub, tidak mungkin ada orang menderita seperti kamu kalau orang itu nggak berdosa. Jadi kita seringkali mengulangi kesalahan teman-temannya Ayub. Kemudian Amsal 18 ayat 4. Amsal 18 ayat 4. Sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Go ahead, NIV.
The words of a man's mouth are deep waters, but the fountain of wisdom is a bubbling brook. The words of the wise are like deep waters. Kata-kata orang bijak adalah seperti air yang dalam. deep waters. Apa maksudnya ini? What is the idea behind the sentence? The words of the wise, kata-kata orang bijak adalah seperti air yang dalam, deep waters. Keterangannya, tolong baca. Dan paragraf kedua, pendeta. Ya. Gambaran air yang dalam digunakan secara positif dalam kitab Amsal untuk menggambarkan hikmat. Oke. Air dalam menggambarkan apa? Hikmat. Hikmah. Terus? Ini menyampaikan gagasan berdiam dan juga kedalaman serta kekayaan. Orang bijak tidaklah dangkal. Mereka menarik kata-kata mereka dari kedalaman, refleksi, dan pengalaman pribadi. Siapakah yang kadang-kadang tidak mengagumi pemikiran yang mendalam dan wawasan dari mereka yang dengan jelas memiliki hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau orang bijak bicara, bagaimana? Di backup dengan pengalaman, reflection. Jadi kata-katanya berbobot. Kata-katanya menghibur orang yang berduka, menguatkan orang yang lemah. Kemudian ayat 21. Masih di pasal 18, ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Death and life Dikuasai lidah. Death and life are in the power of the tongue. 21. Ya, The tongue has the power of life and death, itu lebih straight. and those who love it will eat its fruit. Jadi kepada kita diingatkan sekali lagi tentang the power of words, the power of tongue. Itu bisa menyembuhkan, itu bisa melukai. Paragraf terakhir. Amsal kembali menyatakan kepada kita apa yang seharusnya kita sudah tahu. Kata-kata kita begitu berkuasa, dan kata-kata bisa menjadi kekuatan untuk yang baik atau yang jahat, bahkan kehidupan dan kematian. Maka kita perlu sangat berhati-hati dengan bagaimana kita menggunakan alat yang luar biasa ini. Jadi kembali amaran kepada kita, hati-hati kalau kita berbicara. Hati-hati. Kemudian ini sudah kita bahas hari Rabu, tapi keluar lagi. Setiap cerita ada dua sisi. Coba kita buka ayatnya. Two sides to a story. Kalau saudara mendengar orang mengadu kepada saudara tentang temannya,
atau tentang musuhnya, jangan terus Percaya. percaya semuanya. Masih ingat? Coba kita baca ayat yang 17. Ayat 17 dulu deh. Kalau 18-17. Pembicara pertama dalam satu pertikaian nampaknya benar. Oke, jadi kalau ada orang mengadu cerita, si ini begini, kelihatannya dia benar. Kemudian si B dengan siapa dia bersengketa datang, lalu dia mulai cerita menurut versinya. Baru perkara menjadi apa? Terang. Jadi jelas. Apa pelajaran dari ayat ini? Harus dengar dua sisi. Harus dengar kedua belah pihak. Kadang-kadang ada istri mengadu, "Oh pendeta, suami saya begini. Lalu saya katakan, boleh nggak bicara dengan suami? Begitu bicara dengan suaminya, cerita jadi lain. Nah, jadi ingat, setiap cerita punya dua sisi. Kalau ada orang mengadu, jangan terus telan lalu ambil kesimpulan. Sebelum kita dengar dari pihak yang kedua. Ini Amsal Solomon ini pelajaran-pelajarannya sangat praktikal, sangat down to earth. Dan kalau kita ikuti, akan menolong dalam pelayanan kita di gereja. Kemudian kita masuk. Ada satu lagi yang mesti dibahas. Oh, nanti aja. In conclusion, human relationship, hubungan manusia, dibangun di atas apa? Kata-kata. Jadi peranan kata-kata sangat penting dalam relationship. Kita terus-menerus mengeluarkan kata-kata satu terhadap yang lain untuk menyatakan sifat daripada hubungan kita. Kata-kata yang penuh kemarahan dan dusta menunjukkan adanya hubungan yang rusak. Tapi kata-kata yang penuh kebenaran, penuh encouragement, dorongan, menyatakan adanya hubungan yang bertumbuh. Itu konklusi yang pertama. Jadi kata-kata kita either membuat hubungan jadi renggang atau hubungan jadi lebih erat. Semua bergantung kepada kata-kata. Jadi ini mengingatkan kembali bahwa kata-kata itu sangat penting dalam kehidupan kita
bersosial. Jadi pelajarannya hati-hati kalau kita berbicara. Ada satu ayat yang saya cari. Oke, nomor 2. Oh. Sudah. Nomor 2, in dealing with those who mess up, we must be like Jesus, to maintain love and justice. Ingat, dalam bahasa Ibrani, dua kata itu tergabung dalam satu istilah, yaitu apa? Sedek. Dosa harus ditegur. Dan kalau perlu, yang berdosa kena disiplin. Nah, apa maksudnya disiplin di gereja? Untuk memperbaiki. Ada 2. Twofold purposes of discipline kepada orang berdosa. Menyatakan kesalahan dan 1, untuk mempertahankan the purity of the church. Yang kedua, untuk menyelamatkan. Jadi kalau orang sudah disiplin, jangan dilarang masuk ke gereja. Malahan harus dilawat supaya dia masuk ke gereja dan bisa berubah dan bertobat kembali. Number 3 and the last one. Never sacrifice integrity. Jangan pernah korbankan apa? Integritas kita. Coba baca dulu cerita yang di atas ini. Hari Kamis. Ya, seorang raja menunjuk menteri baru untuk jabatan yang tertinggi dalam kerajaannya. Dia sedang cari menteri yang baru ya. Untuk maksud ini ia menyelenggarakan sebuah kontes khusus untuk berbohong. Siapa yang bisa mengucapkan kebohongan yang terbesar? Semua menterinya mendaftarkan diri dan masing-masing datang dan menyampaikan kebohongan terbesar mereka. Namun sang raja tidak puas. Kebohongan mereka tampak tidak memuaskan. Maka raja bertanya kepada penasihatnya yang terdekat dan terpercaya, "Mengapa engkau tidak melamar?" Sang penasihat menjawab, "Saya minta maaf karena mengecewakan Anda, Tuanku Raja, tapi aku tidak bisa ikut." "Mengapa tidak bisa? Mengapa tidak bisa?" tanya sang raja. "Karena aku tidak pernah berbohong," jawab sang penasihat. Sang raja memutuskan menunjuk penasihatnya untuk jabatan yang tertinggi di kerajaan.
Sebagai orang berdosa, berbohong lebih mudah bagi kita daripada yang kita You pikirkan. get the point ceritanya? Karena alasan ini betapa perlu berhati-hati kita dengan perkataan kita. Oh, karena dia paling tukang bohong. Dia bilang, saya nggak bisa terima jabatan itu karena saya tidak pernah Berbohong. Raja bilang, oke kamu lah. Karena dia yang paling penipu. Karena waktu dia bilang tidak pernah berbohong, so dia itu yang dicari raja. Diri sendiri. Dia terjaring oleh kata-kata sendiri. Kalau setan berbohong dan kita berbohong, ada bedanya. Apa bedanya? Kita bohong untuk keselamatan diri. Kalau setan untuk menangkap orang. Ini sejajar dengan kita adalah terang, Yesus adalah terang. Yang mana yang benar? Yesus dalam satu ayat katakan, kamulah terang dunia. Di ayat yang lain, akulah terang dunia. Orang nanya mana yang benar? Dua-duanya benar. Bedanya, Yesus kalau sumber terang. Yesus Sumber itu terang. sumber Sumber terang. terang. Dia tidak pinjam dari barang benda yang lain, lalu dia pantulkan. Nah, itu terang itu keluar dari Dirinya diri. Sedangkan bulan, harus terpancar dari matahari. nah kalau kita katakan Pantul. terang bulan, sebenarnya itu terang apa? Matahari. Matahari. Dia cuma pantulkan. Nah, bohong juga kira-kira begitu. Kita memantulkan iblis. Kalau iblis berbohong, Memang dia sumbernya. Memang dia rajanya. Coba baca Yohanes pasal 8 Tempat-tempat ayat 44. ya. Coba baca. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau iblis berdusta, Lama-lama deh. bukan dari mana-mana. Kalau iblis berdusta, memang sumbernya dari dia. Amin. Apa dusta yang pertama yang dihembuskan oleh iblis? Tidak akan mati. You shall not die. Baik, apakah ada tambahan dari saudara-saudara atau pertanyaan? Jadi kalau saudara ngajar di kelas, kalau saudara ada ilustrasi lain, feel free untuk dimasukkan di sini. Tapi at least semua poin-poin ada di sini. Jadi kalau saudara ngajar, ikut aja dari sini. Nah, saya duduk di satu kelas. Guru ngajar nggak pakai outline. Cerita yang pertama 15 menit, padahal kelas 30, 40. hanya 40 menit. Dia ceritanya itu 15 menit. Hanya untuk menceritakan, dan ceritanya tidak terlalu menopang kepada isi. bahan. Jadi, nah sekarang kalau saudara-saudara kan ada outline, ikut aja. Kalau ada orang mulai bertanya tentang yang lain, let's go back to the track. Jadi selalu dibawa kepada Track. outline.